Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai dengan 23. Sebelumnya mari kita sekali lagi menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang mengaruniakan kami pemeliharaan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kehidupan kami melalui makanan, melalui minuman, melalui cinta, melalui persahabatan, dan terkhusus Engkau juga memelihara kami dan seluruh umat-Mu melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami sungguh berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Engkau karuniakan kepada kami pembacaan firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lukas pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana ia harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Katanya kepada mereka, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang bawa kendi berisi air. Ikutlah dia di dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mendapati bahwa Injil Lukas ini sedang masuk kepada puncaknya, yaitu peristiwa di mana Yesus sedang akan masuk ke dalam alasan di mana dia itu datang, saudara. Kita melihat ya sejak di dalam pasal 9 ketika peristiwa transfigurasi, ada catatan ketika Yesus bersama dengan Musa dan Elia membicarakan tentang alasan kepergiannya ke Yerusalem. Dan bahkan arguably kita bisa katakan, saudara, bahwa itu adalah alasan juga mengapa Yesus itu datang ke dalam dunia, saudara. Dari seluruh hidupnya itu semacam kayak dipersiapkan untuk masuk ke dalam momen ini. Tentu saja semua aspek di dalam kehidupan Yesus itu penting, saudara. Namun kita tahu, saudara, bahwa ini yang merupakan satu buah puncak dari pelayanan publiknya, saudara. Dan ketika itu, saudara, Yesus Kristus akan menjelaskan dengan makin lama makin jelas, saudara. Namun, saudara, ketika Tuhan Yesus mau menjelaskan dengan sangat jelas tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem, tentang tujuan kedatangannya bagi para muridnya, bagi para pengikutnya, dan bahkan bagi seluruh dunia, kita mendapati, saudara, Yesus Kristus pertama-tama tidak memberikan kepada mereka rangkaian pengajaran yang sangat baik, saudara.
Saudara, kita tahu ya bahwa di dalam sepanjang sejarah gereja kita mendapatkan banyak penjelasan yang baik, banyak penjelasan yang mungkin bisa menggerakkan hati kita tentang alasan Tuhan Yesus datang. Kita mempelajari tentang doktrin substitusi misalkan. Kita juga mempelajari ya berbagai macam teori tentang penebusan, saudara. Kita bisa belajar dari misalkan ya Peter Abelard, kita bisa belajar misalkan dari Anselmus, tentu saja saudara yang sangat besar itu saudara. Dan kita bisa belajar dari berbagai macam sudut pandang. Saya sarankan Anda kalau misalkan kepingin melihat berbagai macam teori penebusan yang ditulis dengan sangat baik, dengan mudah dimengerti, saudara boleh coba baca bukunya John Stott, saudara. Itu judulnya adalah Yesus yang Tiada Tara, kalau saya tidak salah ya di dalam bahasa Indonesianya, saudara. Incomparable Christ, saudara. Ditulis oleh John Stott, saudara. Saudara bisa melihat dari berbagai macam sisi ya tentang karya Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sangat menggerakkan hati kita, saudara. Namun saudara, ketika itu Tuhan Yesus tidak memberikan terlalu banyak detail penjelasan yang bersifat didaktis ya, bersifat katekikal ya, pengajaran-pengajaran saudara. Namun Tuhan Yesus mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu buah hal yang mereka bisa langsung rasakan, saudara. Yaitu Tuhan Yesus berikan pada mereka makan, dan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dan di dalam konteks sedang akan makan di dalam situasi makan Paskah, saudara. Mengingatkan mereka, mengingatkan kita semua tentu saja saudara, akan satu buah peristiwa besar yang memang senantiasa dirayakan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Dan mereka merayakannya terutama dengan makan, yaitu apa saudara? Peristiwa Paskah, saudara. Kita tahu sudah bahwa di dalam kitab Keluaran ya ada satu buah peristiwa di mana masyarakat Israel itu akan keluar dari Mesir, yaitu dari satu buah dunia yang jahat, saudara. Mesir pada waktu itu sudah menjadi satu buah dunia yang jahat. Saya beberapa kali sudah menekankan saudara bahwa di Mesir pada waktu itu kita mendapati ya mereka sudah menyalahgunakan kekuatan dengan sangat luar biasa, menyeleweng, saudara. Pada zamannya Yusuf, saudara, mereka mendapatkan satu buah kekuatan yang besar, yaitu apa? Pertama-tama ada pengetahuan, saudara. Mereka mendapatkan divine knowledge dari Yusuf melalui penafsiran mimpinya Yusuf, saudara. Jadi kita mendapat ya ada pengetahuan yang ditaruh, saudara. Makanya tidak heran ya saudara, kalau ada satu buah bangsa itu punya banyak pengetahuan, maka mereka bisa kuat, saudara. Tentu saja saudara, penting sudah bagi kita untuk kita memiliki banyak pengetahuan. Mesir pada waktu itu dengan adanya Yusuf di sana memiliki banyak pengetahuan, dan mereka punya pengetahuan yang sangat krusial, yaitu bahwa 7 tahun ke depan akan ada masa yang sangat makmur, dan 7 tahun ke depannya lagi akan ada masa yang sangat-sangat kering, saudara. Dan pengetahuan itu, saudara, pada zaman Yusuf akan dipakai, saudara, untuk akhirnya melalui usaha untuk menyimpan makanan selama 7 tahun pertama itu, maka pengetahuan itu akan dipakai oleh Tuhan Allah untuk memeliharakan kehidupan banyak bangsa, saudara. Ketika di mana-mana terjadi kelaparan, mereka bisa mati kalau nggak bisa makan, tapi mereka akhirnya bisa makan kalau mereka itu datang ke Mesir, saudara. Namun selanjutnya, saudara, Mesir itu sudah lupa dengan Yusuf. Di dalam kitab Keluaran dicatat ya bahwa ada Firaun yang sudah tidak kenal Yusuf, saudara. Atau terutama, saudara, saya percaya artinya bukan bahwa mereka itu lupa sejarah, saudara. Mereka nggak tahu, mereka bisa clueless ya. Bisa ada Firaun-Firaun yang IQ-nya mungkin terlalu rendah, belajarnya terlalu sedikit, sampai-sampai nggak tahu, saudara, alasan bagaimana Mesir itu bisa menjadi satu buah bangsa yang sangat besar, saudara, pada zaman itu, saudara. Saya ragu, saudara, kalau catatan dalam kitab Keluaran ya, Firaun tidak kenal Yusuf, artinya ya, mereka nggak pernah belajar sejarahnya Yusuf, saudara. Namun saudara, ini lebih kepada Firaun ini tidak bergaul ya, tidak hidup dengan caranya Yusuf, yaitu kekuatan pengetahuan dipakai untuk memeliharakan orang. Maka setelah itu sudah kita mendapati kekuatan dipakai untuk menindas, saudara. Maka mereka bisa pakai teknik-teknik, saudara, yang sebetulnya ya memang tidak bodoh ya, melalui perhitungan yang matang, perhitungan yang di dalam kata-kata kitab Keluaran itu perhitungan yang bijaksana, pakai bahasanya LAI, saudara. Marilah kita bertindak bijaksana terhadap orang-orang Ibrani itu. Orang-orang Ibrani itu beranak pinak sangat banyak. Apa itu isinya tindakan bijaksananya? Yang pertama, kontrol penduduknya. Yang kedua, suruh mereka bekerja keras, suruh mereka bekerja paksa. Dan ini adalah satu buah tindakan yang bijaksana, tindakan yang kita bisa argue, kita sebutkan sebagai satu buah tindakan yang pintar, saudara. Kenapa? Pertama, kalau mereka itu tidak dikontrol penduduknya, lalu penduduknya menjadi begitu besar, bukankah mereka akan jadi punya daya tawar, saudara? Kalau sampai mereka berkolaborasi dengan luar negeri yang benci dengan Mesir, mereka bisa menjadi satu buah angkatan bersenjata yang menakutkan loh, jumlah orangnya sebanyak itu, saudara. Maka itu bijaksana. Kedua, suruh mereka kerja paksa. Bikin otak mereka, pikiran mereka, dan tubuh mereka nggak sempat memikirkan hal apapun saja selain daripada bekerja untuk Mesir. Beri mereka meaning, buat mereka itu bekerja membangun kota-kota perbekalan untuk Mesir yang didaya itu. Bikin mereka membangun tuh kota Pitom, Ramses, dan lain sebagainya, sudah. Jadi kita mendapat ya, itu adalah satu buah tindakan yang dalam tanda kutip bijaksana, tapi bukan bijaksananya Tuhan, sudah. Dan itu adalah satu buah kejahatan, dan pada waktu itu sudah Israel harus dikeluarkan dari dunia seperti ini, sudah. Dan ketika mereka betul-betul sampai ujungnya, itu akan keluar, Tuhan Allah bikin satu buah perayaan yang terus-menerus mereka itu harus rayakan, yaitu di tengah-tengah dunia jahat, mereka mau dikeluarkan. Perayaannya adalah melalui makan.
Kita tahu saudara, peristiwa makan-makan ini berkaitan dengan satu buah peristiwa sejarah, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir. Saya sudah sempat berasa sangat terganggu ya. Bagaimana ya kita kan tahu ya ceritanya ya, bagaimana anak sulung di Mesir itu mati sudah, mulai dari anak sulungnya Firaun sampai anak sulungnya budak-budak sampai anak sulungnya binatang, semuanya mati sudah. Hanya anak-anak sulungnya orang-orang Israel yang tidak mati karena ada olesan darah domba itu sudah. Nah maka sudah pada waktu itu sudah kita tahu cerita ini ya, tapi saya sempat merasa terganggu sudah. Coba bayangkan ya, kita berbicara tentang kematian anak-anak sulung di seluruh kerajaan sudah, kematian anak sulung. Sudah bisa mendengarkan mulai dari raja sampai kepada budak, sampai kepada binatang-binatang bersedih semua sudah, mereka kehilangan anak sulung sudah. Seluruh bangsa sudah bisa membayangkan kekalutan yang super kacau yang dialami oleh Mesir pada waktu itu sudah. Saudara, kalau ada satu orang mati atau dua orang mati, akan ada orang-orang yang membalsam itu ya, khususnya kalau orang-orang para pejabat ya, balsamnya itu akan lebih serius dan lain sebagainya sudah. Tetapi sudah bisa membayangkan betapa repotnya tukang balsam hari itu sudah, karena seluruh Mesir mengalami kematian anak sulung sudah, termasuk anak sulungnya dari orang yang tukang balsamnya sendiri sudah. Betapa repotnya mereka dan betapa sedihnya mereka. Itu menjadi satu buah tragedi nasional yang susah untuk kita bayangkan sudah. Dan dalam keadaan seperti itu sudah, kita atau umat Tuhan disuruh untuk merayakan dengan cara makan-makan sudah. Well, kita tahu sudah bahwa dijajah itu tidak enak. Mereka bukan dijajah sih ya, karena mereka hidupnya di tanah Goshen ya. Mereka kan practically orang Israel itu hidup di Mesir. Jadi tidak benar untuk kita sebutkan Israel dijajah oleh Mesir. Sudah. Israel diperbudak di Mesir ya, betul sudah. Mereka diperbudak sih, memang iya sih. Mesir memang jahat, iya memang jahat sih sudah. Tapi sudah melihat ya, orang-orang jahat itu dihabisi oleh Tuhan, mati. Lalu karena kita pernah dijahati oleh mereka, maka melihat kematian anak-anak sulung dari orang-orang jahat itu sudah, kita rayakan dengan kita itu makan-makan. Kelihatannya kok barbar ya saudara. Sulit untuk saya itu bisa harmoniskan dengan pengenalan saya tentang Allah yang disajikan dalam kitab suci kita. Saya susah membayangkan Tuhan yang saya kenal dari kitab suci dengan Tuhan yang menyuruh kita untuk merayakan dengan makan-makan kematian dari orang-orang yang katakanlah menjadi musuhnya kita. Saudara. Susah untuk kita bayangkan saudara. Tetapi saudara, kita melihat ya, ternyata di dalam kitab Keluaran sendiri sudah ada gambaran lain ya yang akan memberikan kepada kita satu buah penjelasan yang lebih clear ya tentang urusan makan-memakan itu sudah. Di dalam Keluaran pasal 13 ya, ketika mulai ditegakkan institusi, mulai ditegakkan peraturan tentang kalian tuh harus makan Paskah di dalam hari raya roti tidak beragi sudah. Ada penjelasannya lebih jelas. Penjelasannya adalah bukan kamu itu bersuka cita makan-makan di tengah mayat yang bergelimangan, tetapi kamu makan karena kamu merayakan satu hal, yaitu bahwa kamu itu milik Tuhan. Israel itu adalah anak sulungnya Tuhan. Sejak dalam kitab Keluaran pasal yang keempat sudah, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Firaun bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Israel itu diadopsi oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak sulung dalam artian memiliki hak warisnya Tuhan sudah. Kita itu merayakan dengan makan-makan bukan mayat-mayat yang bergelimangan, tapi terutama kita merayakan makan-makan karena kita ini adalah anak-anaknya Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Israel adalah anakku yang sulung. Nah, saya coba bacakan sedikit saja saudara ya dari Keluaran pasal 13 untuk kita tahu dengan lebih jelas ya saudara ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. Ini LAI kasih judul ya, ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Nah ini ya digabungkan ya, hari raya roti tidak beragi. Lalu saya bacakan saudara, ayat yang 11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri ini telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Maka saudara, yang kita rayakan dengan kita makan-makan di dalam hari raya roti tidak beragi, bukan bergelimangannya mayat-mayat musuh-musuh kita, tapi bahwa kita mensyukuri kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita bukan bagian dari Mesir, kita bukan dari bagian dari satu buah kerajaan yang sebetulnya akan endorse kematian, tapi kita bagian dari anak Tuhan yang memberikan kehidupan meskipun ada harganya, yaitu ada kematian anak-anak sulung saudara. Dan sekarang saudara, setting pembebasan besar yang dirayakan dengan makan-makan itu sudah sekarang dirayakan oleh Yesus bersama dengan muridnya. Tuhan Yesus tidak memberikan banyak penjelasan, ada perkata-kataannya sudah ya, tetapi yang terutama sudah Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bersama-sama mengalami. Mereka makan bersama-sama sudah. Ketika mereka makan, mereka mengingat-ingat sudah bahwa mereka itu pernah dikeluarkan dari satu buah sistem dunia yang begitu jahat dan mereka dijadikan miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan yang akan mengendorse kehidupan, yang akan mewartakan, akan menghadirkan kehidupan. Bukankah selama ini itu yang diberikan kepada murid-muridnya? Bukankah selama
ini murid-muridnya diutus? Bukankah selama ini 70 murid itu diutus untuk apa? Untuk mewartakan kehidupan. Sembuhkanlah orang-orang sakit, usirlah setan, kalahkan setan, sembuhkan orang sakit, kabarkan healing instead of killing. Dunia kita itu adalah dunia yang bekerjanya dengan cara killing, saudara. Saudara coba lihat ya, orang itu ketika berbisnis, saudara, banyak di antara mereka mungkin, saudara ya, supaya bisnisnya bisa langgeng ya, berpikir juga ya supaya bisa win-win solution, saudara. Tapi terutama adalah bagaimana saya bisa makan sebanyak-banyak, saudara. Saudara melihat ya, salah satu aspek yang sangat ramai ya dalam dunia kita saat ini, saudara, adalah kita itu kepengen ya, kalau bisa itu mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, saudara. Salah satu caranya, saudara, adalah orang itu masuk ke dalam pasar saham, saudara. Dan biasanya, saudara, orang masuk ke dalam pasar saham, mereka tidak memikirkan, saudara, tentang prospek dari perusahaan-perusahaan macam-macam. Mereka nggak banyak memikirkan, saudara. Banyak di antara mereka yang pikirkan apa? Saya kepingin beli, setelah itu harga naik. Setelah harga naik saya jual, saya untung. Saya nggak peduli tentang lini bisnisnya apa. Saya pokoknya mau setelah uangnya saya masukkan, harganya naik, lalu setelah itu uangnya saya ambil. Setelah uangnya saya ambil, harganya turunkan. Itu artinya apa sih, saudara? Artinya adalah saya kepingin mentransfer uang dari dompetmu masuk ke dalam dompet saya. Sudah pikirannya seperti itu. Saya cuan, kamu buntung. Saya hidup, kamu mati. Cara hidup dunia kita adalah dunia killing. Sementara murid-murid Tuhan Yesus dipanggil untuk mewartakan remuknya setan, usirlah setan-setan, kalahkan setan-setan, dan wartakanlah kehidupan, berikanlah kesembuhan. Wartakan kehidupan, saudara. Dan sekarang, saudara, kita diajak untuk melihat, bukankah itu yang terjadi di Mesir? Dan sekarang, saudara, Tuhan Yesus sedang ada di dalam puncaknya bersama dengan murid-muridnya. Maka murid-muridnya diajak oleh Tuhan Yesus makan. Mereka akan alami itu. Mereka bersama-sama makan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus, dan mereka tahu, wah, this is the moment. Inilah waktunya di mana seperti yang kami alami dalam perjanjian lama, yang kami terus-menerus rayakan. Bukan kami alami ya, mereka rayakan terus-menerus. Bahwa akan ada kehidupan yang diwartakan melalui kehidupan bangsa Israel. Sekarang akan ada kehidupan yang diwartakan melalui mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, this is the new covenant. Inilah perjanjian baru. Ini adalah perjanjian baru. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya. Mirip ya kata-katanya dengan peristiwa 5 roti 2 ikan ya. Mengambil, mengucap, memecah-mecahkannya dan memberikannya pada murid-muridnya. Tuhan Yesus seperti kayak memberitahu bahwa inilah tubuhku. Dia memberikan makanan. Kalau kamu itu tahu bahwa kamu akan endorse kehidupan melalui makanan, makanannya itu adalah sejatinya Yesus Kristus sendiri. Tubuhku ini yang kamu makan. Kamu menerima saya, kamu berbagian di dalam tubuh saya, dan kamu berbagian dengan kehidupan saya. Ongkosnya adalah Yesus nanti akan dimatikan. Lalu waktu bicara tentang darah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ini adalah new covenant. Orang-orang Israel disebutkan mereka adalah orang-orang yang sudah mengikat janji dengan Tuhan. Sekarang perjanjiannya itu diratifikasi di dalam darahnya Yesus, sudah. Ketika mereka makan Paskah ini, mereka mengingat-ingat jalan dunia ini yang diwakili oleh Yerusalem sedang akan masuk ke dalam penghakiman Tuhan. Jalan dunia Yerusalem, jalan dunia bait suci Yerusalem yang menindas orang, yang mengambil alih tanahnya para janda, yang akhirnya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan orang-orang Zelot untuk melakukan pemberontakan. Jalan seperti itu akan dihakimi. Sementara jalan Yesus yang mewartakan kehidupan dengan cara memberi diri, dengan cara berkorban. Dan sekarang mereka akan menjadi orang-orang pertama yang memakan itu, saudara. Itu akan di-endorse, itu akan terus-menerus direplikasi terus-menerus melalui kehidupan para murid, saudara. Baik, rekan-rekan sekalian, sampai di sini saya ingin mengajak kita untuk memanjatkan satu buah pokok doa, saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kita satu buah kesadaran, saudara. Saya duga, saudara, pada waktu ini ditayangan juga menjelang masa-masa Paskah, saudara, kita akan bersama-sama mengingat, saudara, bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya dunia kita yang mengendorse kematian, mengendorse kejahatan, tapi kita akan mengendorse kehidupan dengan cara memberikan kehidupan. Kita berdoa, kiranya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya Tuhan yang akan mengendorse kehidupan melalui satu buah jalan pengorbanan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Terang Bagi Jalanku episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.